Bapak Ibu sekalian, hari ini Anda dan saya kedatangan seorang pembicara yang luar biasa. Beliau adalah pakar di dunia properti dan seperti kita pahami, kita ketahui bahwa properti adalah salah satu kendaraan investasi yang akan membantu menaikkan atau melipat gandakan uang yang Anda miliki. Dan saya yakin teman-teman, Anda sudah tidak sabar lagi untuk belajar dari pembicara kita yang sudah hadir berada di tengah-tengah Anda dan saya. Dengan tepuk tangan yang paling meriah, kita sambut Pak Roni. Terima kasih Pak Uki. Siapa dari Anda yang ingin membeli properti, angkat tangan dan katakan saya. Saya. Siapa dari Anda yang ingin mengetahui cara membeli properti, angkat tangan dan katakan saya. Saya. Siapa dari Anda yang ingin membeli properti tapi belum punya uang, angkat tangan dan katakan saya. Saya. Saya Amroni. Dalam 5 menit ke depan saya akan membahas bagaimana cara membeli properti. Sedikit cerita atau berbagi pengalaman saya di tahun 2003. Saat itu saya membeli sebuah properti di daerah BSD. Mungkin yang tinggal di BSD tahu di mana, Versailles Residence, di dekat pintu tol BSD. Di tahun 2003 itu saya membeli properti tersebut dengan harga 350 juta. Saat itu properti tersebut masih berupa tanah dan inden selama 1 tahun. 1 tahun kemudian, ketika properti itu atau rumah klaster tersebut sudah jadi, lalu saya menjualnya. Bapak Ibu tahu saya berhasil menjual dengan harga berapa? Iya. Saya berhasil menjual properti tersebut dengan harga 650 juta. Jadi, dalam kurang dari 2 tahun, saya berhasil mendapatkan keuntungan 300 juta. Yang artinya itu adalah 100% dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun. Intinya adalah, properti adalah suatu investasi yang sangat bagus jika Bapak Ibu tahu bagaimana caranya. Ada 3 hal yang Bapak mesti perhatikan, Bapak Ibu perhatikan dalam membeli properti. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas properti harus jelas dan bersih. Jelas artinya bahwa kepemilikan atau properti tersebut mempunyai legalitas yang diakui oleh negara, seperti berupa sertifikat seperti SHM atau SHGB. Bersih artinya bahwa properti tersebut tidak dalam sengketa atau bermasalah. Nah, bagaimana caranya agar tahu jika properti tersebut tidak bermasalah? Bapak Ibu semua bisa datang ke kantor pertanahan negara untuk mengecek sertifikat tersebut. Nah, dari pihak BPN akan mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa apakah properti tersebut bermasalah atau tidak. Dan yang kedua yang Anda harus perhatikan dalam membeli properti adalah harga. Kenapa harga? Karena properti adalah suatu produk yang unik. Tiap wilayah, tiap daerah, tiap lokasi berbeda-beda harganya. Bahkan dalam satu lokasi pun harga properti itu bisa berbeda, tergantung dari posisi, akses, atau kebutuhan dari pemilik properti tersebut ingin menjualnya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa survei melalui internet harga pasaran di daerah tersebut, bisa melalui marketplace properti atau media sosial lainnya. Atau Bapak Ibu juga bisa menelpon harga properti yang dijual di sekitar properti yang Bapak Ibu inginkan. Jadi, jika Bapak Ibu sekalian sudah tahu harga pasar di properti tersebut, saya yakin Bapak Ibu sekalian membeli properti tersebut tidak akan kemahalan atau overprice. Nah, yang ketiga adalah lokasi bebas banjir.
Lokasi banjir sangat menentukan harga properti. Kenapa? Karena orang cenderung akan menghindari lokasi yang bebas banjir, yang kebanjiran, baik untuk tinggal maupun untuk usaha. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ingin membeli properti, hindari lokasi yang bebas, yang kebanjiran. Bapak Ibu sekalian bisa mengecek melalui internet berita-berita tentang kebanjiran, atau mungkin bertanya dengan warga sekitar. Itulah 3 hal yang mesti Bapak Ibu perhatikan dalam memberi properti. Yang pertama apa? Ada yang tahu? Pak Liansen? Legalitas. Yang pertama adalah legalitas. Legalitas harus clear dan bersih. Ya, dan yang kedua adalah Pak Basuki. Bebas banjir. Oke, bebas banjir. Hindari lokasi yang kebanjiran. Dan yang ketiga adalah mungkin Pak Zulhendra, lupa sih. harga. Harga ya. Ya. Harga sangat penting. Jangan sampai Bapak Ibu itu membeli overprice atau kemahalan. Itulah 3 hal penting yang mesti Bapak Ibu perhatikan jika ingin membeli properti. Jika 3 hal tersebut Bapak perhatikan, saya yakin nilai properti Bapak Ibu sekalian akan naik. Jalan ke pasar membeli roti. Jangan lupa sambil bernyanyi. Jika Bapak Ibu sekalian ingin membeli properti, perhatikan 3 hal ini. Saya Amroni, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Ya, tepuk tangan dulu dong.